Halo bro, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat dan kuota internet Anda masih banyak. Kali ini saya akan membahas misteri dan perteorian tentang segitiga Bermuda. Banyak hal-hal yang aneh di luar sana yang belum terpecahkan. Namun, para ilmuwan selalu mencari dan meneliti jawaban atas hal-hal tersebut. Segitiga Bermuda sendiri merupakan kawasan berbentuk segitiga yang membentang dari Florida, Puerto Rico, dan Bermuda. Selama lebih dari 1 abad menjadi misteri karena sejumlah kapal dan pesawat sering lenyap tak berbekas saat melintasi daerah tersebut, entah karena dimakan juri atau murni fenomena alam. Kejadian tersebut sudah menjadi momok menakutkan bagi semua banyak orang di dunia. Namun tidak akan menjadi momok menakutkan lagi ketika O-nya diganti E. Banyak catatan yang melaporkan tentang hilangnya pesawat dan kapal di kawasan segitiga Bermuda tersebut. Di antaranya 50 kapal, 20 pesawat, dan 5 kg bawang merah, dan lebih dari 1.000 orang lenyap di segitiga Bermuda dalam 100 tahun terakhir. Kini, para ilmuwan dari Universitas Southampton mengatakan daerah segitiga Bermuda mengalami 3 badai besar yang datang dari arah berlawanan secara bersamaan sehingga menciptakan sebuah gelombang raksasa yang membuat pesawat dan kapal-kapal itu tenggelam ke dalam lautan oleh gelombang raksasa setinggi 30 meter. Dr. Boxall mengatakan untuk gelombang normal sekitar 12 meter bisa mempunyai kekuatan tenaga tekanan sebesar 8,5 PSI. Kapal-kapal modern sekarang dirancang untuk mampu bertahan terhadap tekanan sebesar 21 PSI. Namun, gelombang raksasa itu mempunyai kekuatan tenaga tekanan sebesar 140 PSI, cukup menghancurkan kapal paling kuat sekalipun. Bahkan para jamet Vicenda pun tidak sanggup untuk ini. Dr. Boxall membuat simulator gelombang untuk mengetahui bagaimana akibatnya terhadap kapal-kapal besar. Bisa kalian lihat dan bayangkan, gelombang sebesar dan setinggi ini akan menenggelamkan dan menghancurkan sebuah kapal besar dalam waktu yang sangat singkat. Panikan pasti akan melanda seluruh orang yang ada di dalam kapal tersebut. Bahkan orang yang lagi colek pun akan tobat seketika. Itulah teori yang saya riset sejauh ini tentang fenomena segitiga Bermuda. Sebelumnya, banyak rumor atau teori-teori yang simpang siur dalam segitiga Bermuda. Dan bagaimanakah teori-teori tersebut? Teori efek Hutchison. Ilmuwan yang bernama John Hutchison mempraktekkan semua yang terjadi pada saat medan elektromagnetik yang panjang gelombangnya yang saling berinteraksi dengan satu sama lain. Pendapat dari Hutchison bahwa hal tersebut membuat logam pecah dan hancur. Ketika dipraktekkan medan elektromagnetik, Hutchison dinyatakan telah bisa membuat bukti keberadaan yang disebutkan kabut elektronik. Kabut tersebut mampu membuat sistem elektronik mati atau tidak berfungsi. Gas metana. Metana adalah gas alam yang kurang padat daripada cair. Jika berlayar melalui laut saat gelembung gas metana dari dasar laut naik, maka kapal-kapal bisa tenggelam. Fenomena gas metana ini terjadi di setiap samudra di dunia yang bertekanan tinggi. Yang aneh di sini adalah bahwa tidak ada contoh yang dicatat bahwa peristiwa ini telah terjadi di segitiga Bermuda. Malahan ada yang mengatakan bahwa gelembung sabunnya SpongeBob lah yang penyebab fenomena tersebut. Tapi entahlah, hanya Tuan Krab yang tahu. Adanya lubang cacing.
Teori lubang cacing ini terhubung dengan teori relativitas yang ditemukan oleh Einstein yang mengatakan bahwa ruang dan waktu bergabung membentuk suatu kesatuan dan segala sesuatu yang di alam semesta ini bergabung membentuk satu kesatuan tersebut. Dengan kata lain, ada semacam lubang cacing di kawasan segitiga Bermuda yang membuat apa saja yang berada di sana tertarik oleh lubang cacing yang bertindak sebagai teleport menuju dimensi lain. Teori alien. Kita begitu terbiasa mengaitkan kejadian aneh dan misterius dengan UFO atau makhluk luar angkasa. Bahkan pada kejadian 5 Desember 1945, sebanyak 5 pesawat Angkatan Laut Amerika Serikat dan 14 orang dilaporkan hilang di kawasan tersebut saat sedang melakukan latihan. Hal ini dikaitkan dengan UFO atau alien, sebuah peristiwa terjadi suatu alasan. Ketika tidak ada jawaban atau alasan atas kejadian tersebut, maka harus ada yang dijadikan kambing hitam. Dalam kasus ini, yaitu alien. Di Indonesia sendiri, kasus seperti ini hampir mirip dengan fenomena ketika seorang anak kecil hilang karena diculik kolong wewe, yang padahal pada kenyataannya, anak itu sedang mabar PUBG di rumah sahabatnya. Namun tetap saja aku yang disalahkan. Sabar ya, Cong. Dan itulah beberapa teori tentang fenomena segitiga Bermuda yang menelan banyak korban jiwa yang melintasi kawasan tersebut. Terlepas dari itu semua, mari kita ambil hikmahnya saja bahwa masih banyak jalan lain untuk menuju ke suatu tempat tanpa harus melewati segitiga Bermuda. Ya, terima kasih telah menonton video kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata kasar dan candaan kami yang kurang berkenan. Tolong dimaafkan. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih.